Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Nurul akan berdiskusi atau membagi info mengenai nyeri. Utamanya sebenarnya nggak manajemen nyeri aja sih. Sebenarnya kita akan membahas apa itu nyeri, bagaimana klasifikasinya. Karena kalau misalnya kita membicarakan tentang nyeri, kita juga harus tahu klasifikasinya nanti. Pentingnya apa kita mengetahui klasifikasi untuk nanti sebenarnya untuk teman-teman dokter fungsinya adalah untuk memberikan terapi atau intervensi kepada pasien. Makanya kita harus tahu klasifikasinya. Diskusi juga tentang bagaimana sih kita melakukan asesmen nyeri pada pasien, lalu bagaimana manajemen atau intervensi yang bisa kita berikan pada pasien dan juga evaluasinya bagaimana. Nah, ini subbabnya yang akan saya coba beri informasi, tapi kita di sini juga boleh diskusi ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau mau bahkan mau menyanggah juga boleh. Sebenarnya nyeri itu apa? Nah, ini saya dapat definisi nyeri dari International Society of the Study of Pain. Jadi dia itu ada guideline yang digunakan secara luas, jadi sedunia lah gitu. Kalau misalnya kita mau membahas atau kita mau belajar mengenai nyeri, jadi nyeri itu adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial atau digambarkan sebagai kerusakan itu sendiri. Jadi sebenarnya ini merupakan ada suatu kerusakan. Kerusakannya bisa macam-macam terjadinya. Bisa di bagian struktur kulitnya, bisa di bagian pembuluh darah, bisa di bagian otot, bisa di bagian tendon, bisa di bagian saraf dan yang lain. Lalu saya jelaskan mengenai klasifikasinya. Nah, klasifikasi yang saya jelaskan di sini hanya berdasarkan dua klasifikasi saja. Jadi yang pertama berdasarkan dari waktunya. Sebenarnya kalau untuk guideline berdasarkan waktu nggak ada yang guideline menunjukkan pasti ini kalau untuk akut berapa lama waktunya, untuk kronis berapa lama waktunya, tidak ada. Jadi setiap guideline itu punya range waktunya sendiri. Kalau untuk akut ada beberapa guideline atau literatur yang menyatakan bahwa nyeri yang dirasakan oleh pasien itu atau sensasi yang tidak mengenakan dialami oleh pasien dirasakan kurang dari 3 bulan. Adapun yang menyebutkan kurang dari 6 minggu, tergantung dari guideline mana yang kita ambil. Tapi kalau untuk intervensi yang lebih lanjut sebenarnya tidak ada suatu intervensi yang secara khusus. Terus untuk yang kronis sendiri, ya tadi dia berkebalikan dengan akut, dia nyerinya itu berlangsung sudah sejak lama dialami oleh pasien. Bisa kalau misalnya ngambil dari suatu guideline ada yang 3 bulan, ada yang lebih dari 6 minggu. Nah, ini yang lebih penting. Kenapa kita harus tahu nyerinya itu sifatnya bagaimana? Sebenarnya kalau untuk yang klasifikasi ini lebih cenderung saya tekankan ke teman-teman dokter. Karena apa? Karena nanti intervensi yang akan kita berikan atau kita berikan obat-obatannya pun akan berbeda, jauh berbeda. Kalau misalnya nyerinya ini yang kita dapatkan misalnya neuropatik, ternyata kita berikan obatnya nociceptive, ya itu kan beda. Nanti untuk nyerinya pasti masih ada atau perubahannya pun tidak terlalu signifikan. Nah, kalau misalnya untuk neuropatik itu seperti apa atau nyerinya bagaimana? Jadi neuropatik itu adalah suatu nyeri yang disebabkan oleh adanya kerusakan dari saraf. Jadi biasanya di sini sih kita dapatkan pasiennya dengan HNP. Nah, di HNP itu kan ada penjepitan dari saraf. Biasanya mungkin di HNP torakal atau lumbal. Di situ ada penjepitan dari saraf, misalnya HNP lumbal 5. Di situ ada kerusakan atau terjepitnya dari yang saraf lumbal 5 itu, akhirnya akan ada kerusakan. Nah, kerusakannya itu nanti si sarafnya dia akan mengeluarkan si zat-zat kimia yang nantinya akan direspon oleh si saraf-saraf itu sebagai, oh ini adalah rasa nyeri, nanti akan dihantarkan ke otak. Nanti pasien itu ngomong, iya saya kerasa nyeri. Nah, itu yang neuropatik. Nah, biasanya untuk neuropatik sendiri lebih cenderungnya untuk teman-teman dokter diberikan obat-obatannya kayak antikonvulsan, kayak carbamazepin dan yang lain-lain. Biasanya lebih cenderung oleh dokter neurologi ataupun bisa ke dokter ortopedi juga bisa. Terus ada yang kedua nociceptive. Nociceptive lebih cenderung, kalau yang tadi kan saraf, kalau ini selain dari yang saraf. Jadi bisa karena adanya kerusakan dari yang kulit, struktur kulitnya, bisa karena ototnya, bisa karena tendonnya, bisa juga kerusakan dari visceral organ atau organ bagian dalam. Nah, kalau untuk nociceptive ini
mungkin bisa pada pasien-pasien dengan dispepsia, misalnya ada keluhan nyeri ulu hati, itu termasuknya nociceptive. Nah, ada juga yang mixed pain. Jadi mixed pain itu gabungan antara neuropatik dan nociceptive. Biasanya terjadi untuk pasien-pasien dengan kanker. Di sini juga kan lumayan banyak juga ya pasien-pasien dengan CA, bisa CA cervix atau CA yang lainnya. Lalu setelah kita mengetahui klasifikasi dari nyeri, nah kita juga kan harus tahu sebenarnya pasien yang kita tangani atau pasien yang datang misalnya ke unit kita, misalnya ke IGD atau ke poli, sebenarnya merasakan nyeri atau enggak. Nah, di sini saya klasifikasikan berdasarkan usia dulu untuk asesmennya. Karena nggak mungkin kalau misalnya untuk anak kecil kita tanyakan ada nyeri nggak, dek, gitu kan nggak mungkin. Dia juga kadang-kadang juga nggak ngerti atau dia juga nggak bisa berkomunikasi, makanya ada skala-skalanya berdasarkan usianya. Nah, di sini untuk usia saya bagi berdasarkan ada yang neonatus, ada yang anak, ada juga dewasa, dan untuk setting yang tertentu. Jadi kan nggak semuanya pasien itu dalam keadaan sadar dan bisa berkomunikasi. Ada juga pasien-pasien yang kritis, misalnya dirawat di ruang semi intensif atau pas waktu datang pasiennya udah nggak sadar, yang kita juga nggak bisa untuk menilai bagaimana derajat nyerinya. Nah, nanti akan dijelaskan di bagian akhir untuk pasien yang kritis. Pertama, untuk yang neonatal infant pain scale. Jadi skala ini digunakan untuk pasien-pasien bayi untuk neonatus 0 sampai 28 hari. Nah, bisa juga digunakan untuk bayi umur 2 bulan. Jadi 0 sampai 2 bulan kita bisa gunakan skala ini. Nah, skala ini itu yang dilihat parameternya apa saja. Di sini dilihat ekspresi wajahnya. Biasa enggak, atau misalnya kalau misalnya wajahnya biasa atau relaksasi, kita berikan skala skornya 0. Terus untuk kalau misalnya lihat kok mukanya seperti menangis atau bahkan menyeringai, itu bisa diberikan skornya 1. Terus lihat si bayinya itu menangis atau enggak. Kalau misalnya nggak menangis kan berarti emang nyaman ya, skornya berarti 0. Terus kalau misalnya menangis diberikan skornya 1. Kalau menangisnya keras sekali atau terus-menerus diberikan skornya 2. Lalu kita lihat pola nafasnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pasien ada beberapa, kalau misalnya dia merasakan nyeri, otomatis ada perubahan juga dari tanda-tanda vitalnya. Bisa tensinya jadinya makin tinggi, bisa nadinya juga makin cepat, atau respiratory rate-nya makin tinggi. Nah, kalau untuk yang di bayi di sini ada salah satu skalanya yang diambil adalah pola nafasnya. Kalau misalnya pola nafasnya biasa aja, sesuai dengan rate atau laju pernafasan dari bayi 0 sampai 40 biasanya, 40 maaf sampai 60. Nah, itu termasuknya relaksasi. Tapi kalau misalnya ada perubahan nafas, misalnya kok jadi irregular banget atau misalnya jadi terlalu cepat, nah itu bisa diberikan nilainya 1. Terus kita lihat juga ekstremitas atas dan bawahnya. Nah, ini untuk poin atau parameternya dibagi 2. Jadi lihat dulu ekstremitas atasnya. Kalau misalnya relaksasi nggak ada tanda-tanda ke arah kaku atau gimana, atau fleksi ekstensi, kita berikan nilainya 0. Tapi kalau misalnya kalau dia fleksi terus atau misalnya ekstensinya kaku kayak gini, nah itu diberikan skornya 1. Itu juga sama untuk ekstremitas yang bagian bawah. Terus kita lihat juga kesadaran dari bayinya bagaimana, sadar atau lagi tidur dan nggak ada menyeringai, berarti diberikan nilainya 0. Tapi kalau misalnya bayinya rewel terus, diberikan nilainya 1. Terus dari semua parameter itu dijumlahkan berapa skornya. Kalau misalnya skornya 0 sampai 2, berarti bayi itu dalam keadaan nyaman atau nggak ada nyeri. Kalau 3 sampai 4 itu ada nyeri, nyerinya biasanya sedang. Lebih dari 4 nyerinya berat. Terus yang selanjutnya untuk tadi kan sampai 2 bulan ya. Kalau untuk usia di atas 2 bulan, biasanya 3 bulan, sampai nanti umurnya bisa sampai 13 tahun, bisa menggunakan face like activity cry atau solubility. Atau misalnya untuk anak-anak dia yang sebenarnya sudah remaja tapi dia masih belum bisa untuk diajak komunikasi, nggak bisa menyampaikan bahwa dia nyari atau gimana, misalnya ada keterbatasan dia untuk berbicara atau berkomunikasi, bisa menggunakan ini. Dilihat parameternya juga, ada wajah, kaki, aktivitas, ada menangis sama bersuaranya. Di sini sebenarnya udah ada juga sih di bagian triase IGD. Di situ juga ada untuk melihat bagaimana ada nyeri atau tidak, atau ketidaknyamanan pada anak atau tidak.
Di sini dilihat parameter untuk yang wajahnya dulu. Kalau misalnya dia tersenyum, terus atau biasa aja, nggak ada menunjukkan menangis atau menyeringai, atau misalnya dia mengatuk-atukkan dagu, atau misalnya dia menggetar-getarkan rahangnya, itu berarti oke, nyaman, nggak ada masalah. Berarti nilainya 0. Tapi kalau misalnya dianya menangis atau malah menarik diri, itu diberikan nilainya 1. Kalau misalnya dia menggetarkan dagu atau mengatuk-atukkan rahangnya, diberikan nilainya 2. Lalu kita lihat gerakan kakinya. Kalau misalnya kakinya biasa aja, kalau misalnya dia lagi tidur, kakinya biasa aja, terlentang biasa, itu nilainya 0. Tapi kalau misalnya dia nggak tenang, gerak-gerak, itu diberikan nilainya 1. Tapi kalau misalnya dia rendang-rendang terus, susah untuk ditenangkan, diberikan nilainya 2. Terus aktivitasnya gimana? Kalau misalnya diminta untuk tidur atau misalnya diminta untuk duduk dan posisinya sesuai, nggak ada kegelisahan, itu diberikan nilainya 0. Tapi kalau misalnya dia menggeliat atau guling-guling atau bahkan kaku, diberikan nilainya 1. Tapi kalau misalnya dia sampai melengkungkan punggungnya dan susah untuk diberikan pengertian, diberikan nilainya 2. Terus dilihat pasiennya menangis atau enggak. Kalau misalnya nggak menangis, diberikan nilainya 0. Menangis atau merengek, diberikan nilainya 1. Kalau misalnya menangis terus menerus, susah untuk ditenangkan, bahkan menjerit-jerit, diberikan nilainya 2. Lalu kalau misalnya si anak tersebut sudah bersuara, diajak komunikasi dan dia suaranya normal aja, nggak ada masalah, diberikan nilainya 0. Terus dia sempat misalnya nangis, tapi kalau misalnya diajak ngomong dia mau kok. Terus kalau misalnya digendong dia juga tenang, nah itu bisa diberikan nilainya 1. Tapi kalau misalnya dia udah digendong, udah dipeluk, udah diomongin macam-macam tapi susah juga untuk ditenangkan, diberikan nilainya 2. Nanti semua parameter itu juga akan dijumlahkan nanti untuk mengetahui ada nyeri atau enggak. Kalau misalnya nilainya 0 semua, berarti nggak ada nyeri sama sekali atau si anak tersebut nyaman saat itu. Tapi kalau misalnya ada 1 sampai 3 skornya diberikan atau diinterpretasikan sebagai adanya nyeri yang ringan atau ada keadaan tidak nyaman yang ringan pada anak. Kalau misalnya skornya 4 sampai 6 biasanya akan ada nyeri yang dikategorikannya sedang. Untuk 7 sampai 10 ada nyeri yang dikategorikannya sebagai berat. Seperti itu. Lalu untuk yang dewasa atau untuk anak-anak yang kita sudah bisa untuk diajak berkomunikasi dan anak tersebut juga nggak ada hambatan untuk berkomunikasi ataupun berbicara, kita bisa menanyakan, misalnya begini pertanyaannya, Bapak atau Ibu adakah atau keluhan atau mengeluh ada terasa nyeri tidak di bagian tubuh manapun? Kalau misalnya ada, boleh dijelaskan. Dari skala 0 sampai 10, di mana 0 adalah tidak ada nyeri sama sekali dan 10 adalah nyerinya yang sangat hebat atau nyeri sekali. Kira-kira nyeri yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu berada di skala berapa? Nah, itu bisa ditanyakan langsung kalau misalnya memang pasiennya udah bisa berkomunikasi. Nanti dari situ, kalau misalnya sudah menjelaskan, oh iya nih skornya 4 misalnya. Jangan lupa kita tanyakan juga OPQ RST-nya, jadi harus tanya dari kapan sih mulai nyerinya. Terus apa ini provocation sama relieving, jadi apa yang menimbulkan nyeri tersebut timbul, misalnya pas lagi aktivitas nyerinya baru ada. Terus relievingnya apa yang membuat memperingan nyerinya atau membuat jadi tidak nyeri, misalnya kalau lagi aktivitas saya udah nggak nyeri lagi, misalnya seperti itu. Terus kualitasnya bagaimana, misalnya nyerinya terus-terusan kah, hilang timbul, atau ada waktu tertentu pasien tersebut merasa nyeri. Lalu radiant atau radiating, jadi di bagian mana sih lokasi nyerinya pasien tersebut terasa. Terus kalau misalnya radiating, apakah nyerinya itu menjalar tidak? Biasanya kalau misalnya pasiennya HNP itu kan ada penjepitan dari saraf. Nah, di situ biasanya akan ada penjalaran dari nyerinya. Terus ada severity, jadi kira-kira si nyerinya itu mengganggu aktivitas dia, tidak mengganggu kerja dia, atau misalnya sampai jadinya istirahat juga terganggu atau bagaimana. Terus untuk time-nya, si nyerinya itu pas kapan saja. Terus yang tadi juga sama sebenarnya untuk yang quality, dia hilang timbul atau enggak. Terus itu kan untuk yang pasien-pasien yang untuk settingnya yang bukan pasien kritis ya, jadi untuk pasien-pasien yang bisa untuk rawat inap biasa ataupun pasien PD. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan pasien yang
settingnya itu harus di ruang semi intensif atau di ICU. Nah, kadang-kadang menggunakan toolsnya itu critical care pain observational tool. Jadi di sini parameter yang dilihat ada wajah, ada gerakan tubuh. Ini yang ketiga itu dibagi jadi dua. Kalau misalnya dia pakai ventilator, pakai yang ketiga, baris yang ketiga. Tapi kalau misalnya dia tidak menggunakan ventilator, pakai baris yang keempat. Terus yang terakhir ada ketegangan ototnya, ada tidak. Nah, kalau untuk yang wajah harus dinilai relax atau enggak. Kalau misalnya relax, enggak ada masalah, berarti nilainya 0. Untuk yang ada ketegangan diberikan nilainya 1. Kalau misalnya pasiennya meringis, diberikan nilainya 2. Terus gerakan tubuhnya bagaimana? Normal enggak? Kalau misalnya normal diberikan nilainya 0. Kalau misalnya ada, misalnya nyeri, kadang-kadang pasien kalau misalnya nyeri dia melindungi bagian yang nyerinya biar nggak usah dipegang atau misalnya nggak usah di provokasi biar nyerinya tuh nggak akan bertambah. Nah, itu kadang-kadang dilakukan. Kalau misalnya ada gerakan pelindungan seperti itu diberikan nilainya 1. Tapi kalau misalnya pasiennya gelisah banget sampai gerak-gerak terus diberikan nilainya 2. Terus untuk pasien-pasien dengan alat bantuan nafas menggunakan ventilator, dilihat toleran nggak terhadap ventilatornya. Biasanya tuh kelihatannya dari alarmnya. Kalau misalnya alarmnya nggak berbunyi, biasa aja, berarti pasiennya toleran. Tapi kalau misalnya untuk yang kedua nih, pasiennya ada batuk-batuk, terus alarmnya nanti bunyinya kalau misalnya dia bunyinya bisa mati sendiri atau spontan untuk diam sendiri si alarmnya, kategorikannya 1. Tapi kalau misalnya melawan ventilator, jadi alarmnya bunyi terus sampai harus perawat atau dokternya mengadjust ventilatornya, itu dikategorikan skornya 2. Terus kalau untuk pasien-pasien yang nggak terintubasi menggunakan yang parameter yang baris keempat itu yang vokalisasi. Kalau misalnya nadanya normal atau nggak ada suara diberikan nilainya 0. Tapi kalau misalnya pasiennya ada mengerang atau merintih diberikan nilainya 1. Atau kalau misalnya ada pasiennya nangis terus-terusan atau bahkan ngejerit diberikan skornya 2. Terus lihat juga ketegangan ototnya. Kalau misalnya ototnya rileks, gak ada masalah, diberikan nilainya 0. Kalau misalnya ada ketegangan, diberikan nilainya 1. Tapi kalau misalnya tegang banget, diberikan nilainya 2. Nanti kalau misalnya kita jumlahkan semua parameternya ternyata didapatkan hasilnya lebih dari 3, berarti pasiennya terdapat nyeri. Terus kalau misalnya kita sudah mengakses, iya nih pasien memang terdapat nyeri. Nah, apa yang harus kita lakukan? Manajemennya bagaimana? Nah, di sini saya dibagi menjadi 2, ada farmakologis sama non farmakologis. Nah, sebenarnya untuk yang farmakologisnya sendiri lebih cenderung untuk teman-teman dokter sih memberikan terapinya. Kalau untuk farmakologisnya secara besar, sebenarnya ada yang non opioid, bisa kayak paracetamol atau NSAID. Terus juga ada opioidnya juga ada yang lemah, ada yang sampai poten, ada bisa juga diberikan sedasi atau ansiolitik. Terus ada yang non farmakologisnya, mungkin ini bisa digunakan untuk teman-teman perawat, misalnya dengan modifikasi lingkungan. Karena kan tadi kalau untuk nyeri itu juga dipengaruhi oleh emosi. Kalau misalnya kita modifikasi lingkungan, misalnya nih di tempatnya pasien itu pencahayaannya terlalu terang, saat itu pasien juga mengeluh nyeri. Nah, kita modifikasi lingkungannya dengan apa? Kita coba redupkan cahayanya. Siapa tahu dengan begitu membuat pasiennya jadi rileks dan membuat si nyerinya itu juga ada perubahan, misalnya dia lebih berkurang atau gimana. Atau yang kedua, kita minta pasien untuk melakukan distraksi, jadi untuk pengalihan biar pasiennya itu nggak terfokus terus sama si nyerinya itu. Atau yang ketiga, kita minta pasien untuk relaksasi, misalnya untuk mengatur nafasnya, nafas dalam. Nah, itu juga bisa membantu untuk mengurangi dari nyeri yang dialami oleh pasien. Atau bisa kita lakukan sentuhan atau masase. Atau bisa juga kita berikan pasien itu kompres, bisa kompres air dingin atau air hangat, itu juga bisa membantu mengurangi nyeri dari pasien. Nah, setelah kita berikan manajemen ataupun intervensi untuk mengurangi nyeri dari pasien, kita juga harus melakukan evaluasi kira-kira intervensi yang kita sudah berikan atau misalnya sudah diberikan juga oleh DPJP atau dokter jadulnya saat itu mempengaruhi atau mengurangi nggak sih sebenarnya nyeri yang dialami oleh pasien. Nah, evaluasinya pada saat kapan saja. Jadi kalau misalnya untuk awal sebenarnya setiap pasien yang datang ke unit kita, entah itu di IGD, entah itu di poli, entah itu kita dapat pasiennya dirawat inap, kita harus tanyakan nyerinya, karena nyeri itu merupakan salah satu dari tanda vital tambahan. Jadi setiap kita melakukan pemeriksaan pada pasien, selain tanda-tanda vital yang biasa kita ukur, kita juga harus tanya ada nyeri enggak. Kalau misalnya ada nyeri, jangan lupa yang tadi asesmennya harus bagaimana.
Terus ketika kita sudah memberikan intervensi, misalnya sudah diberikan farmakologis, sudah diberikan obat, bisa obatnya per oral atau obatnya intravena, kita evaluasi lagi 30 menit sampai 1 jam setelah pemberian obat itu. Bagaimana efek obat tersebut terhadap nyeri dari pasien. Terus kita lakukan juga evaluasi sebelum transfer pasien, misalnya dari unit IGD misalnya ke bagian rawat inap. Nyerinya bagaimana? Pas waktu awal misalnya pasiennya ada nyeri ulu hati, sudah diberikan obat, terus sebelum ditransfer juga harus tanyakan kira-kira nyerinya sudah berkurang belum. Terus sebelum pasien pulang dari rumah sakit juga harus tanyakan nyerinya bagaimana. Dan yang terakhir, untuk pasien-pasien dengan yang AMI, akut miokardial infark atau misalnya pasien serangan jantung, kan kadang-kadang kita juga berikan obat ISDN dari dokter jaga. Nah, ISDN atau sedokat yang biasa kita berikan itu harus dievaluasinya, nggak perlu nunggu lama sampai setengah jam karena dia kerjanya cepat. Kadang-kadang kita bisa juga tanyakan langsung 5 menit setelah pemberian obatnya, apakah ada respon atau tidak, apakah nanti setelah ditanyakan apakah nanti akan diberikan pengulangan obatnya yang sama atau misalnya menunggu atau observasi. Jadi seperti itu. Nah, sebelumnya memang di kita itu belum ada form khusus untuk pengkajian ulangnya. Nah, saat ini untuk meningkatkan safety juga dari pasien, untuk meningkatkan assessment juga dari pasien agar kualitas dari pelayanan kita juga meningkat, maka dibuat form terbaru untuk pengkajian ulang nyerinya. Jadi setiap pasien yang memang dari awal dan assessment awal terdapat nyeri, maka harus dikaji ulang dan dituliskan dalam tabel ini atau form ini. Nantinya dalam skala nyeri itu juga tidak hanya dicantumkan atau dicatat di sini di form saja, tapi juga harus dicantumkan di CPPT. Jadi kalau misalnya teman-teman perawat pemeriksaan, misalnya pergantian shift, pemeriksaan pada pasien, nanti jangan lupa di situ kalau misalnya pasien yang memang ada nyeri, di CPPT pun harus menuliskan nyeri di bagian mana, skala nyerinya juga harus dituliskan berapa. Karena untuk evaluasi bagaimana adakah perubahan dari intervensi yang sudah diberikan atau tidak. Terus ini juga harus dicantumkan juga tanggalnya, terus waktunya, harus jamnya juga harus jelas. Terus skala nyerinya berapa, terus tanda-tanda vitalnya juga harus ditulis berapa. Karena yang tadi memang kalau nyeri itu bisa mempengaruhi dari tanda-tanda vitalnya. Terus jangan lupa dituliskan perawatnya, namanya, nama perawatnya sama parafnya. Terus nanti ketika akan memberikan intervensi harus ditulis juga intervensinya tersebut diberikan pada tanggal berapa, jamnya berapa, di tanggal dan pukul ini. Terus nanti ini intervensinya untuk yang farmakologi diberikan obatnya namanya apa, terus dosisnya berapa. Misalnya diberikan obatnya paracetamol infus dengan dosisnya 3 kali 1 gram, rutenya IV, jangan lupa ditulis. Terus apakah diberikan intervensi non farmakologi, misalnya yang seperti tadi dikompres dingin kah, dikompres panas, atau misalnya dipijat, atau misalnya ada relaksasi atau gimana, ditulis juga di sini. Di sini ditulis nama perawatnya dan juga parafnya. Terus ketika diberikan intervensi tersebut, waktu kaji ulangnya kira-kira berapa menit? Misalnya dari yang tadi diberikan obat anti nyeri jam 13 misalnya, berarti harus dikaji ulang kira-kira jam 13.30 atau jam 14. Jadi di sini waktu untuk kajian ulangnya. Gitu. Terus untuk pengkajian ulang, kalau misalnya pasien-pasien dengan skala nyerinya 1 sampai 3, bisa dilakukan pengkajian ulangnya atau ditanyakan ke pasiennya itu setiap pergantian shift. Dan itu pun nggak selalu harus diberikan obat farmakologis, jadi bisa juga diberikan non farmakologis dulu. Tapi kalau misalnya dengan skor nyerinya lebih dari 4, itu harus dilaporkan ke DPJP atau ke dokter jaga untuk diberikan obat atau farmakologis untuk mengurangi nyerinya. Dan kalau misalnya ada skor nyeri atau ditemukan pada pasien skor nyerinya 4-6, harus dievaluasi per 3 jam. Lalu untuk pasien dengan skor nyerinya 7-10 harus lakukan pemantauannya setiap 1 jam. Mungkin untuk nyeri sekian dari saya. Ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu atau ingin di-share atau diskusi terhadap teori terhadap masalah ini tentang nyeri?